Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengecek dari beberapa buah modul powerbank untuk mengecek output arus yang keluar dari modul ini. Di sini saya sudah menyiapkan ada 3 buah modul powerbank ya. Dengan load tester seperti ini diharapkan kita bisa mengetahui berapa arus maksimal dari modul powerbank yang kita miliki. Oke, yang pertama ini adalah modul powerbank cabutan ya. Mereknya Pineng dan ini pernah saya buat konten. Tapi untuk mengecek berapa arus maksimalnya yang keluar dari modul powerbank ini belum pernah. Kemudian ini juga cabutan, powerbank dari merek Pineng juga. Tetapi dia tidak ada tertuliskan Pineng ya, cuman PNG 963. Nanti akan kita tes juga. Kemudian ini adalah modul powerbank cabutan bekas yang modul powerbank yang baterainya pasir kemarin. Nah, ini mempunyai hanya satu IC ya untuk modul pengisian dan modul step up-nya. Bisa kita perhatikan secara sangat ringkas modul powerbank ini. Oke, untuk modul powerbank ini kita akan inputkan tegangan ya di antara B+ dan B- nya, tetapi saya menggunakan power supply. Nah, mana power supply ini saya set ke 4,1 volt. Oke, setelah selesai penyolderan, maka untuk output dari powerbank akan saya masukkan ke load tester ini. Load tester buatan saya sendiri. Oke, sekarang kita coba inputkan tegangan sebesar 4,1 volt. Oke, telah terbaca di 100%. Oke, sekarang kita tes bebannya terlebih dahulu. Oke, sekarang outputnya sudah terbaca di 5 volt ya untuk modul powerbank ini. Sekarang kita tes. Saya akan menaikkan duty cycle dari PWM ini dari load testernya. Sekarang sudah terbaca di 1 amperan, tapi tegangannya berada di 4,8 volt. Kita akan lihat saja di tegangan berapa dia akan off ya, karena dia akan cut off apabila outputnya telah berlebihan ya, atau ada overload tegangan. Oke, sekarang kita lanjutkan saja. Terus saya naikkan duty cycle dari modul PWM ini. Dia sudah mencatat di 1400-an, 1500 mA. Oke, kalau kita lihat dari spek powerbank ini, maka dia terdapat di 1 ampere dan di 2 amperan ya. Oke, sekarang kita lihat di 1700 tegangannya sudah di 4,1 volt. Oke, kita lihat teruskan lagi terus sampai off ya, 1800 3,9 volt. Oke, di 1800 ya dia off nya. Beban maksimalnya, arus maksimalnya di 1800 atau 1,8 ampere. Sekarang akan kita coba yang slot yang keduanya. Kita akan lihat apakah ada perbedaan ataupun sama dari modul powerbank ini. Sekarang coba saya naikkan duty cycle-nya perlahan untuk melihat berapa arus maksimalnya. Oke, sekarang sudah di 1 amperan. Voltnya berada di 4,5 ya, drop. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan. Ini di slot yang di 1 ampere ya. Kalau kita perhatikan secara jelas, oke, 5 volt di 1 ampere. Dia sekarang sudah di 1300, tegangannya 4,4 volt. Sekarang kita perhatikan saja cut off-nya, arus maksimal dari modul powerbank ini. Oke, sekarang di 1500. Lanjut lagi, saya pencet lagi duty cycle-nya 1600. Kemudian lanjut lagi 1600, 1700. Oke. Wah, lumayan juga powerbank ini. Cabutan nih bro, saya dikasih teman kemarin yang kerja di Malaysia. Kebetulan baterainya sudah soak yang lembung. Jadi saya dikasihkannya ke saya. Oke, di 1807. Next, sekarang kita akan cabut saja dulu ya dari modul powerbank ini. Kita akan tes dari modul powerbank merek Pineng yang ini. Ini kalau dilihat dari komponennya ya, dapat IC, MOSFET, dan ya nampaknya meyakinkan lah powerbank ini. Oke, sekarang kita solderkan inputan, kemudian terbaca di 100%.
Di load tester sudah terbaca di 4,9, hampir 5 volt ya. Sekarang saya coba naikkan duty cycle-nya. Kita perhatikan sama-sama saja. Di 1 amperan ya, dropnya di 3,3 ya. Oke, di 1200 sudah di 3,2, 3 volt. Jauh ya dropnya ini. Oke, kita perhatikan. Oke, di 1300-an ya. Saya coba lihat lagi di 1400 miliamperan, 145 tadi. Oke, saya cek coba ke slot yang lainnya, slot sebelahnya lagi. Kita akan tes berapakah beban maksimalnya atau sama saja. Sekarang coba saya naikkan duty cycle-nya. Sekarang sudah terbaca di 600, 700. Sekarang kita perhatikan di 1 ampere dia ada di 4,7 volt. Oke, voltnya tidak terlalu jauh dropnya ya, di 1 ampere 1000 di 1,5 ampere masih tetap berada di 4,7. Loh, lumayan. Oke, di 1000 berapa tadi ya, dia cut off nya coba kita ulang di 1500, masih ada tegangannya di 4,7 volt. Coba saya naikkan satu klik lagi. Oke, di 1500 ya, masih bisa berjalan. Sekarang kita lepas saja dari modul powerbank Pineng ini. Sekarang kita akan coba modul powerbank cap pasir ini. Kemarin saya beli di mana, kota saya lah pokoknya ya, powerbank cap pasir. Kita lihat chipnya tertuliskan hot chip dengan kode berapa, HT4936S ya. Ini modul 1 IC berjuta aksi ya. Ya, simple ya. Coba kita lihat dan kita tes apakah mereka mampu. Heran saya ketika tegangan saya set di 4,1, bar baterainya cuma terbaca di 2 bar. Kalian perhatikan 4,17 hampir 4,2. Tapi modul powerbank ini membacanya gimana ya, nggak penuh sepertinya, hanya 2 bar. Ya, namanya juga powerbank, modul powerbank murah, meriah. Tapi ini kalau diaplikasikan ke powerbank bisa loh. Nanti kita tes aja dulu berapa arus maksimal dari modul powerbank ini. Modul powerbank ini simple, kecil, mungil, dan murah. Oke, sekarang kita tes. Output pertama sudah 3,5 volt ya kawan, ketika saya colokkan ke load tester. Sekarang naikkan duty cycle-nya, baru output 5 voltnya keluar. Oke, sekarang saya naikkan duty cycle-nya. Lampu indikator pun menyala di powerbank, 2 bar cuman. Iya, kedap-kedip juga dia. Sekarang kita lihat arus maksimal dari modul powerbank ini. Sekarang di berapa? 4,9 volt, ada di 200-an ya, 200 miliamperan. Oke, perlahan-perlahan. Oke, 300. Terus kedip-kedip putus dia bro, sudah cut off. Mengapa nih modul powerbank ini ya masa sampai 300 miliampere aja? Oke, saya kurang pasti, saya coba colokkan ulang input tegangannya. Oke, 349, 300 miliamperan sudah cut off. Kedip-kedip protek nih sepertinya. Oke, sekarang saya putuskan untuk menggunakan baterai sajalah. Kalau tidak mau mungkin dari power supply ya. Di sini saya menggunakan baterai paralel 4 dengan kapasitas di 2 amperan rata-rata. Sekarang kita coba masukkan tegangan input di modul powerbank ini. Output pertama tegangannya sudah terbaca di 3,2 ya. Artinya bebannya belum terbaca masih. Sekarang saya naikkan duty cycle dari PWM ini. Oke, 5 voltnya sudah keluar. Oke, sekarang saya naikkan lagi kembali duty cycle ya dari modul powerbank ini. Oke, bar indikator sudah menyala di 2 bar. Artinya modul powerbank ini agak sedikit sudah pincang ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Saya naikkan lagi duty cycle-nya sampai ketemu arus maksimal dari modul powerbank ini. Sekarang sudah terbaca di berapa? 400, 500.
600, 700, 800, 900. Oke, 1 ampere. Belum juga cut off. Oke, 1 ampere 1 ampere 1 ya. Jadi 1100 sepertinya. Artinya modul powerbank ini maksimalnya sekitar 1 amperan. Sekarang coba saya cabut dulu tegangan inputnya dan saya colokkan kembali. Sekarang akan kita cek ulang di tegangan berapa. Di 1 amperan masih oke lah. Di 1 ampere ya. Masih tetap berada di tegangan 4,9. Tapi di 1 ampere lebih sedikit saja, 1,1 sudah tak mau dia. Sekarang saya coba slot satunya apakah akan berbeda. Sekarang coba saya naikkan duty cycle dari load tester ini. Oke, tegangan sudah keluar 4,9 ya. Oke, indikatornya menyala di 2 bar. Sekarang saya naikkan duty cycle-nya 300, 400, 500. Akankah ia mendatang sampai 1 ampere? Oke, 1 ampere, 1,1 ampere masih berjalan. Oke, 1 ampere 1 itu sudah off ya. Yang terakhir saya akan coba tes dari modul powerbank saya ini. Oke, output sudah terbaca. Apakah modul powerbank ini akan protect dan berapa arus maksimalnya? Oke, sekarang coba saya load dulu. Di 1 amperan drop tegangan di 4,4, di 1200, 1300, 1300, 1500, 1900, tegangan di 2,8 bro. Duty cycle sudah 100% dan tidak ada protect ya. Aslilah brutal powerbank ini. Oke, demikian kawanku ya. Inilah hasil dari cek catatan kita dari setiap modul powerbank ini. Jadi tiap modul itu berbeda ya arus maksimal yang bisa dikeluarkannya. Kalianlah yang bisa menyimpulkan dan pilihlah pilihan yang terbaik bagi menurut kalian. Salam sehat untuk kalian. Saya Yurus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.